Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat berkaitan. Tapi sebelum itu kalian harus berdoa dulu. Silahkan AM-nya ke depan memimpin untuk berdoa. Kita berdoa. Doa selesai. Nah, sekarang kita akan bahas tentang permainan tradisional ya. Permainan tradisional itu adalah permainan anak-anak di kampung, tiap daerah ya. Di antaranya ada permainan tongkat, terus ada lagi sondan ya, permainan itu. Nah, semua permainan itu harus kita lestarikan karena itu permainan zaman dahulu ya. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan anak-anak bermain handphone ataupun laptop, main game, banyak yang gitu ya. Nah, itu permainan di HP itu mengakibatkan apa? Terus malas-malasan, mata rusak, malas, segala malas, lagi main HP disuruh pasti marah ya kalau lagi main HP. Tapi kalau zaman dahulu permainannya di luar rumah, permainan tradisional, makanya kita harus melestarikannya. Nah, sekarang kalian melihat dulu video tentang permainan tradisional supaya kalian nanti membuat poster tentang pengelompokan permainan tradisional Jawa Barat. Kalian sudah mengenalnya. Sekarang saksikan dulu videonya ya. Dengarkan. Halo teman-teman, di video bunda kali ini kita akan belajar tentang macam-macam permainan tradisional. Nah, sebelum bermain biasanya adik-adik melakukan hon-pimpa atau gambreng terlebih dahulu. Hon-pimpa dilakukan untuk mengawali permainan dan sambil bernyanyi hon-pimpa ayun gambreng. Maipah pakai baju lembut. Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki. Biasanya egrang kerap dilombakan pada acara kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus. Permainan egrang berguna dalam pelatihan pengendalian diri dengan menjaga keseimbangan, kefokusan, dan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus sebagai hiburan. Engklek atau permainan jingkat-jingkat adalah permainan tradisional yang dimainkan di atas bidang. Permainan ini menggunakan alat bernama gajo, yaitu berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Gajo dilempar pada kotak pertama. Setelahnya pemain mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tanpa gajo. Lompat karet. Permainan dari karet gelang sangat digemari oleh anak-anak. Sebelum bermain, anak-anak harus mampu mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Permainan ini bisa dimainkan satu orang atau lebih. Jika bermain sendiri, kedua ujung karet bisa dipegang sendiri menggunakan kedua tangan dan memutar talinya ke bawah dan ke atas. Jika bermain beramai-ramai, dua orang harus memegang karet dari masing-masing ujung. Gundul. Bermain kelereng juga disebut dengan permainan gundul atau guli. Di daerah Jawa, permainan ini disebut bermain lekeran. Di Palembang disebut ekar dan di Banjar disebut kleter. Permainan ini banyak diminati oleh anak laki-laki. Caranya yaitu membuat sebuah lingkaran dan meletakkan semua kelereng dalam lingkaran. Pemain harus membidik kelereng dari luar lingkaran. Kelereng
hasil bijikan yang keluar dari lingkaran akan menjadi milik pemain. Contoh, orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan makaokan di Sulawesi. Biji congklak bisa berupa biji-bijian atau kerikil kecil. Olahraga. Dua orang yang terakhir kalah menjadi pagar atau gerbang. Pemain yang pertama menang membuka akan menjadi induk laga. Dia berada paling depan diikuti pemain lain di belakangnya. Olahraga berjalan mengelilingi pagar sambil semua bernyanyi. Ketika lagu selesai, gerbang akan menurunkan tangan dan menangkap salah satu pemain dengan cepat. Anak yang ditangkap akan diminta memilih pagar mana yang ingin diikutinya sampai olahraga habis. Setelah itu, pagar yang memperoleh anak paling sedikit harus kejar-kejaran merebut anak paling belakang pagar lainnya. Kereta api. Permainan ini hampir sama seperti bermain olahraga, namun ada yang berbeda pada lagunya. Tebak wajah. Permainan ini melatih kejujuran dan sportivitas. Pemain yang menutup mata akan meraba satu persatu wajah yang menjadi patung. Jika sudah yakin dengan jawabannya, ia akan menebak dengan lantang siapa yang dirabanya itu. Gasing. Permainan gasing sangat digemari anak laki-laki. Gasing zaman dulu dibuat dari kayu. Permainan ini membutuhkan seolah tali untuk dililitkan pada bagian pojok atas gasing. Lalu ditarik sekuat mungkin agar gasing yang jatuh ke tanah mampu berputar kencang. Petak umpet. Orang yang berjaga harus menutup mata dan menghitung dari 1 sampai 10. Kemudian yang lain bersembunyi. Setelah selesai menghitung, barulah mencari keberadaan teman yang lain. Gubat sodor. Permainan ini selain membutuhkan kerjasama juga harus gesit melewati sang penjaga garis agar tidak tertangkap. Biasanya gubat sodor dimainkan 8 sampai 10 anak yang terbagi menjadi 2 kelompok. Bola bekel. Cara memainkan bola bekel yaitu melempar bola bekel ke atas, kemudian pemain harus mengambil beberapa kerikil atau benda kecil yang telah disepakati. Jublak sulam. Jublak sulam merupakan salah satu macam permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini membutuhkan jumlah peserta lebih dari 2 orang, di mana salah satu pemain membungkuk dan menghadap ke bawah dengan mata terpejam. Kemudian pemain lain meletakkan tangan di atas punggung pemain yang membungkuk, lalu memindahkan kerikil yang digenggamnya dan menyanyikan lagu jublak sulam. Goy-goyan. Permainan ini merupakan salah satu macam permainan tradisional yang dimainkan dengan cara melemparkan bola kecil pada permukaan pecahan genteng atau batu yang pipih. Dinamakan goy-goyan karena pada zaman dahulu pemain yang memainkan permainan ini lebih banyak anak cowok yang dalam bahasa Inggrisnya adalah bully. Rangku-anu. Permainan rangku-anu merupakan salah satu macam permainan tradisional dan juga tarian dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Rangku-anu biasanya dimainkan sebagai syukuran dan ekspresi rasa bahagia untuk merayakan hasil panen pertanian dan perkebunan. Ketapel. Permainan ketapel merupakan permainan tradisional yang multifungsi. Selain untuk bermain lempar-lemparan, ketapel juga bisa digunakan untuk berburu mangga, rambutan, dan lainnya. Setelah ketapel dibuat, letakkan batu atau kerikil pada kulit yang sudah dibuat tadi. Lalu tarik ketapel dengan kuat dan arahkan pada sasaran lalu dilepaskan. Benteng. Permainan benteng merupakan salah satu permainan tradisional yang dimainkan 2 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki suatu tempat sebagai markas. Biasanya berupa tiang, batu, atau pilar yang digunakan sebagai markas. Kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan merupakan salah satu macam permainan tradisional masyarakat Jawa yang sudah dikenal sejak lama. Permainan kucing-kucingan menceritakan kehidupan seekor kucing yang selalu kejar-kejaran dengan musuhnya seekor tikus. Bagia. Permainan bagia merupakan salah satu macam permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Permainan ini menggunakan sejenis sandal yang terbuat dari kayu dan selap kaki yang digunakan untuk 3 sampai 5 orang. Cara bermainnya, pemain harus mengisi selap sandal yang kosong, kemudian mereka melangkah secara bersamaan.
video di video tadi tentang apa tadi? Permainan tradisional. Nah, kalian harus tahu apakah itu permainan tradisional dari Jawa Barat atau permainan tradisional dari daerah lain. Nah, sekarang kalian di sekitar kalian siapa yang masih selalu bermain permainan tradisional? Cung, saha nu osok? Naon wae? Boy-boyan. Terus apa lagi? Kelereng. Pasti laki-laki pasti ada yang main petak umpet masih ada. Terus apa lagi? Kucing-kucingan. Kucing-kucingan masih. Nah, itu harus dilestarikan ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian ke dalam 3 kelompok untuk membuat poster tentang permainan tradisional. Ya, bagi kelompok 1, 2, 3 kelompok bagi. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 orang berarti 5. Ada yang 6 orang satu kelompok. 5 orang. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Bagi kelompok dulu. Kelompok kita udah dibagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang kalian bikin poster untuk apa? Tentang apa tadi? Permainan tradisional Jawa Barat. Nanti dijelaskan sama kalian poster. Misalkan kalian mencari poster tentang permainan egrang misalkan. Ditulis egrang itu permainan apa ya? Terus alatnya apa? Harus kalian jelaskan. Nanti sama ibu dikasih kertasnya sama gambar-gambarnya, nanti kalian tempel ya seperti poster. Nah, ini guntingnya. Lemnya ada kan? Ini bukunya. Kertas. Ini poster ya. Ini gambar-gambarnya kalian boleh pilih nanti mau yang mana misalkan. Yang mana dipotong terus ditempel ke kertas yang tadi mau buat bikin poster. Sama kalian nanti dipilih mau yang mana posternya tentang permainan yang mana, pilih sama kalian nanti ditempel di kertas ya. Nanti dikasih penjelasannya di bawah. Kelompok 2 dan kelompok 3.
Ayo, sekarang bacakan. Kelompok 1, coba bacakan. Tentang permainan apa? Permainan log-logan. Log-logan. Sok, baca. Permainannya di mana? Log-logan merupakan permainan yang menguji ketepatan waktu. Dimainkan dengan melumpuh tangan menyerupai telur dan dibuka secara berurutan ketika lampu mencapai puncak. Ya, terus yang kelompok 2, permainan apa? Egrang. Baca. Permainan jejak-jejak adalah permainan tradisional daerah Sunda. Permainan jejak-jejak ini memiliki istilah lain yakni egrang. Untuk memainkannya dengan cara menggunakan kayu bambu yang sudah dibentuk khusus dan bisa berjalan menggunakan egrang tadi. Kelompok 3,